Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani, dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan analisa PWM. Nah, pertama, pada praktikum kali ini digunakan microcontroller yaitu Arduino Mega. Arduino Mega adalah papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang dirancang untuk menangani proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi. Board ini memiliki jumlah pin input-output yang sangat banyak, yaitu 54 pin digital dan 16 pin analog, sehingga mampu menghubungkan berbagai sensor dan aktuator secara bersamaan. Selain itu, Arduino Mega dibekali kapasitas memori yang lebih besar dibanding Arduino Uno, sehingga cocok untuk pemrograman yang lebih panjang dan kompleks. Arduino Mega sering digunakan pada aplikasi robotika, sistem kontrol, dan proyek embedded berskala besar yang membutuhkan banyak koneksi dan fitur komunikasi. Nah, selanjutnya digunakan juga microcontroller ESP32S2 Mini. Nah, di sini ada tabel input-output ya. Nah, datasheet ESP32S2 Mini adalah modul microcontroller dari Espressif yang mengintegrasikan chip SP32 dengan fitur Wi-Fi dan Bluetooth dalam ukuran yang ringkas. Modul ini menggunakan prosesor dual-core 32-bit Extensa LX6 hingga 240 MHz, dilengkapi memori SRAM sekitar 20 KB dan flash internal umumnya 4 MB. ESP32 Mini S2 Mini mendukung Wi-Fi 2,4 GHz, sehingga Bluetooth klasik dan BLE memiliki banyak GPIO yang mendukung antarmuka seperti UART, SPI, I2C, PWM, ADC, dan DAC, serta beroperasi pada tegangan 3,3 volt karena ukurannya kecil namun fiturnya lengkap. SP32 S2 Mini banyak digunakan pada aplikasi IoT dan sistem embedded yang membutuhkan konektivitas dan nirkabel. Nah, PWM adalah pulse width modulation, teknik untuk mengatur daya atau tegangan keluaran dengan cara mengubah lebar pulsa digital yang ini. Meskipun sinyalnya bernilai high dan low, variasi lebar pulsa membuat perangkat seolah-olah menerima tegangan yang berbeda, sehingga PWM sering digunakan untuk mengatur kecepatan motor, kecerahan LED, dan kontrol daya secara efisien. Frekuensi PWM. Frekuensi PWM adalah jumlah siklus sinyal PWM yang terjadi dalam 1 detik yang dinyatakan dalam satuan Hertz. Frekuensi ini menentukan seberapa cepat sinyal PWM berulang dan berpengaruh pada respon beban, seperti kehalusan putaran motor atau tingkat kedipan LED. Nah, sini gambar dari frekuensi PWM. Duty cycle. Duty cycle adalah perbandingan lama waktu sinyal berada pada kondisi high. Terdapat satu periode sinyal PWM yang biasanya dinyatakan dalam persen. Nilai duty cycle menentukan besar kecilnya daya atau tegangan rata-rata beban. Ini bisa dilihat yang kan ini lama perbandingan waktu pada kondisi high. Nah, di sini ini adalah kondisi high ketika 50%. Di sini adalah kondisi high ketika 75%. Dan ini adalah kondisi high ketika 25% dari cycle. Sangat terlihat sekali perbedaan dari 75 dan 25% ini lebar high duty cycle. Nah, resolusi PWM. Resolusi PWM adalah tingkat ketelitian
pengaturan duty cycle PWM yang menunjukkan berapa banyak langkah nilai duty cycle uh, yang dapat dihasilkan. Semakin tinggi resolusi PWM, semakin halus perubahan daya atau tegangan yang diberikan ke beban. Misalnya pada pengaturan kecepatan motor atau kecerahan LED. PM inverting. PM inverting adalah metode PWM di mana logika sinyal keluaran dibalik sehingga saat nilai PWM tinggi, keluaran justru berada pada kondisi low. Dan sebaliknya metode ini digunakan ketika rangkaian atau aktuator memerlukan logika terbaik, misalnya pada driver tertentu atau sistem kontrol khusus. Geser pace PWM. Geser pace PWM adalah perbedaan atau pengaturan sudut fase antara dua atau lebih sinyal PWM, sehingga sinyal-sinyal tersebut tidak aktif pada waktu yang bersamaan. Teknik ini digunakan untuk mengurangi lonjakan arus, menurunkan noise, dan meningkatkan efisiensi, misalnya pada sistem motor, inverter, atau catat. Buat video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari Alfa. Pertama teman-teman download dulu platform I/O di extension kursor I/O. Teman-teman download kursor I/O terus platform I/O. Terus habis itu diinstal. Ini karena saya sudah menginstal, langsung saja ke new project. Nah, setelah itu teman-teman bakal disuruh milih ini namanya, nama filenya, terus kalian mau ditemuin apa. Terus buatnya bisa milih macam-macam kayak Arduino Uno, macam-macam. Nah, terus habis itu tinggal di finish nih, karena saya sudah langsung saja ke untuk icon-nya. Pertama itu teman-teman bisa nge-prom di sini. Nah, contohnya saya nge-prom seperti ini. Nanti setelah di running seperti ini, nah ini loadingnya enggak. Jadi saya langsung saja nih. Nah, setelah kalian nge-prom kayak gini, nanti langsung keluar programnya kayak gitu. Nanti tinggal bisa running ke hardware. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah switching. Nah, di sini ketika praktikum inverter in tadi. Nah, ini ketika frekuensi semakin dinaikkan, semakin banyak duty cycle. Gelombangnya semakin besar. Semakin naik yang di atas tuh ini semakin baik. Nih, di sini pengaturan duty cycle dan frekuensinya. Nih, ini duty cycle-nya 85. Ini yang naik di atas semakin banyak. Karena duty cycle-nya hampir mentok di kanan, katakannya. Nah, ini yang atas itu non-inverting, yang bawah itu inverting. Nah, ini pengaturan frekuensi dan duty cycle-nya terdapat pada interface yang diprogram menggunakan kursor AI, yaitu ngeprom menggunakan AI. Jadi lebih mudah. Ini rangkaiannya. Nah, ini pengaturan duty cycle A dan B. Yang atas ini inverting dan yang bawah ini non-inverting. Yang inverting, yang atas, semakin besar
Dia semakin kecil duty cycle, yang non-duty cycle ikut kecil. Nih, seperti nah, ini pengaturan duty cycle yang gelombang di sini yang bawah yang non-inverting. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenali analisa PWM. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.